Pernahkah kamu merasa hidupmu berjalan begitu cepat, tapi kamu tidak tahu kemana arahnya? Seperti berada di tengah keramaian tapi hatimu kosong. Kita semua pernah ada di titik itu. Bertanya dalam diam, sebenarnya siapa aku? Untuk apa aku hidup? Hari ini kita akan bicara tentang sesuatu yang sering kita abaikan. Mengenal diri sendiri dan menemukan tujuan hidup. Karena tanpa itu, kita seperti kapal tanpa kompas, bergerak tapi tak pernah benar-benar sampai. Dan percayalah, ini bukan sekadar teori. Ini tentang hidupmu, tentang bagaimana kamu bisa bangun setiap pagi dengan rasa berarti. Kita tumbuh dengan banyak suara, orang tua, guru, teman, media sosial. Semua berkata, harus sukses, harus punya ini, harus jadi itu. Kita mengejar semua itu, sampai suatu hari kita berhenti dan bertanya, apakah ini benar-benar hidup yang aku mau? Psikolog Erik Erikson menyebut ini sebagai identity confusion, kebingungan identitas. Kita kehilangan arah karena hidup mengikuti ekspektasi, bukan hati kita sendiri. Satu, karena kita jarang diajarkan untuk mengenal diri. Kita diajarkan matematika, sains, tapi jarang diajarkan siapa kamu, apa yang kamu hargai. 2. Karena kita takut mengecewakan orang lain. Kita memilih aman, bukan autentik. 1. Kita merasa hampa meski punya banyak pencapaian. 2. Kita mudah stres, cemas, bahkan depresi. Bayangkan kamu sudah berlari sejauh ini, tapi ternyata di jalur yang salah. Menyakitkan, bukan? Daniel Goleman bilang, ini adalah kemampuan mengenali pikiran, emosi, dan nilai diri. Tanpa ini, kita seperti berjalan di hutan tanpa peta. Kenapa self-awareness penting? 1. Karena ia adalah fondasi semua keputusan besar. 2. Karena ia membuat kita tahu apa yang kita mau, bukan sekadar ikut arus. Ada 2 dimensi penting. 1. Internal self-awareness. Mengenali siapa kita, apa yang kita hargai, apa yang memotivasi kita. 2. External self-awareness. Memahami bagaimana kita dilihat orang lain. Bagaimana cara melatihnya? 1. Jurnal refleksi. Tulis setiap hari apa yang membuatku bahagia, apa yang membuatku stres. 2. Feedback dari orang lain. Kadang mereka melihat hal yang kita abaikan. 3. Mindfulness. Luangkan waktu untuk hadir mendengar suara hati. Bayangkan punya peta yang menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Itulah self-awareness. Tanpanya kita hanya menebak-nebak. Viktor Frankl, seorang psikiater yang selamat dari kamp konsentrasi, berkata, orang yang punya alasan untuk hidup bisa menanggung hampir semua hal. Menurut Frankl, makna hidup bisa kita temukan lewat 3 hal. 1. Karya, apa yang kita ciptakan. 2. Pengalaman, cinta, persahabatan, keindahan. 3. Sikap, bagaimana kita merespons penderitaan. Kenapa ini penting? Karena tanpa makna kita mudah menyerah. Dengan makna kita bisa bertahan bahkan di masa paling gelap. Makna bukan sesuatu yang kita temukan di luar sana. Ia lahir dari cara kita memberi arti pada setiap langkah, bahkan di tengah kesulitan.
Kalau kamu ingin mulai hari ini, lakukan ini. 1. Refleksi rutin. Luangkan 10 menit untuk menulis. Siapa aku? Apa yang penting bagiku? 2. Kenali pola emosimu. Apa yang bikin kamu bahagia? Apa yang bikin kamu stres? 3. Eksplorasi minat. Coba hal baru. Jangan takut gagal. 4. Tetapkan tujuan SMART. Spesifik, terukur, realistis, berbatas waktu. 5. Cari makna dalam hal kecil. Bantu orang lain, syukuri momen sederhana. Langkah kecil ini mungkin terlihat sederhana, tapi percayalah ini bisa mengubah hidupmu. Hidup bukan tentang menjadi orang lain. Hidup adalah tentang menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Kenali dirimu, temukan tujuanmu, dan jalani hidup dengan makna. Mulailah hari ini. Ambil kertas, tulis 2 pertanyaan. Siapa aku? Apa yang membuatku hidup? Jawaban itu bisa mengubah segalanya.